gunanya adalah terkait dengan peranan akuntan itu sendiri, gitu ya, di mana kedudukannya akuntan di abad 2021 ini, bahwasanya akuntan itu bukan lagi hanya seorang bookkeeper, ya, bukan hanya sebagai tenaga pembukuan, ya, tetapi juga sebagai perancang sistem, gitu ya, mengusul sistem, merevisi sistem, gitu ya, mengevaluasi sistem. Nah, jadi bukan hanya kedudukannya pembukuan aja, gitu ya, tetapi juga kedudukannya sebagai analis sistem. Nah, jadi di sini kerjasama antara akuntan dengan beberapa programmer, di mana kedudukan akuntan itu berubah, ya. Jadi bukan hanya sebagai tenaga pembukuan, tenaga pajak, ya. Nah, jadi maka dalam hal itu kita lihat di mana sih peranan dari analis sistem itu. Nah, jadi dalam hal ini peranan dari analis sistem itu beberapa topik nanti kita bahas mengenai jenis-jenis sistem itu apa, kemudian apa peranan sistem, analis sistem, dan juga bagaimana hubungannya antara pekerjaan akuntan dengan siklus hidup pengembangan sistem, atau juga beberapa faktor yang berhubungan dengan human computer interaction, ya, di mana kedudukan akuntan di sini mau tidak mau berinteraksi, gitu ya, atau berperan di dalam namanya human computer interaction, gitu ya. Nah, bicara kedudukan analis, gitu ya, dia merekomendasikan, ya, mendesain ke beberapa jenis-jenis atau juga jenjang sistem, mulai dari yang paling bawah, ya, yang namanya TPS, ya, Transaction Processing System. Nah, inilah sebenarnya kerja awal akuntan, gitu ya, di mana akuntan itu memproses laporan keuangan, memproses laporan pajak, memproses buku besar, ya, dan sebagainya. Itu areanya disebut dengan TPS, ya, Transaction Processing System. Kemudian juga ada namanya Office Automation System, Knowledge Work System, nanti kita bahas, ya, Management Information System, ya, Decision Support System. Nah, ini semuanya beberapa jenjang-jenjang yang ada di perusahaan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kedudukan analis di situ berperan di 4 level, gitu ya. Di operational level berperan, ya, di knowledge level berperan, di higher level berperan, di strategic level juga ada peranan dari analis sistem di situ, ya. Nah, jadi kalau yang katanya tadi di level operasional, itulah namanya TPS tadi, itu tugasnya apa? Dia mau memproses data, ya, memproses data dari transaksi rutin organisasi, ya, atau juga bisnis. Nah, itu dia tugas TPS. Kalau OAS, Office Automation System, ya, tugasnya adalah mensupport data, ya, mempersupport data menjadi informasi. Maka orang yang bekerja di bidang Office Automation System itu tidak lepas dari namanya word processing, spreadsheet, ya, desktop, dan sebagainya, ya. Sedangkan knowledge work system, ya, di sini pekerja profesional yang sifatnya saintis dan engineer, atau juga seorang virtual reality system, ya, atau investment workstation. Nah, ini dia jenjangnya. Nah, di situ analis sistem mitra, gitu ya, mitra dari knowledge work system. Begitu juga di manajemen information system, mitranya juga itu. Kemudian decision support system, mitranya juga, dan expert system. Nah, ini yang paling tinggi, ya, yang namanya expert system, gitu ya. Expert system itu biasanya kedudukannya, ya, terkait dengan rekomendasi, ya, pimpinan, ya, rekomendasi kepada pimpinan, ya. Kemudian juga executive support system, kemudian group decision support system, dan computer support collaborative work system, ya. Nah, itulah, ya, bagaimana kita lihat jenjang-jenjang yang ada di jadi di operational level itu TPS, ya, TPS, kemudian di knowledge level itu OAS dan QWS, ya. Di higher level itu MIS, DSS, dan IS. Strategic level itu ISS, IDSS, dan CSQWS, ya. Nah, jadi di situ integrasi teknologi ke dalam sistem yang baru itu pasti ada, ya. Apalagi di beberapa organisasi yang mengabaikan teknologi informasi, maka daya saingnya akan turun, gitu ya. Maka dalam hal itu integrasi teknologi baru ke dalam
sistem tradisional, maka semakin semakin dibutuhkan ya. Misalnya e-commerce ya. Ya, kemudian enterprise resource planning, kemudian wireless system, ya, kemudian open source system, kemudian sistem analis and design ya. Lalu kita lihat bagaimana dalam hal ini integrasi teknologi baru berdampak terhadap sistem ya. Artinya berdampak terhadap wireless system, ERP system dan juga e-commerce system. Nah, itu ya. Nah, pada beberapa organisasi ya, itu ada yang namanya peranan dari sistem enterprise resource plan. Nah, ini kedudukannya didukung oleh beberapa aplikasi seperti aplikasi SAP dan juga Oracle. Jadi di situ integrasi kepada sistem baru itu di berbagai jenjang manajemen ya, di berbagai jenjang fungsi yang ada. Bagian produksi, bagian pemasaran gitu ya, bagian SDM, itu semuanya bisa menyatu. Dengan apa? Dengan ERP. Makanya di situ berbagai level dan jenjang fungsi itu terintegrasi. Yang namanya apabila dia sudah terintegrasi, maka disebut dengan Enterprise Resource Planning System. Gitu ya. Nah, jadi wireless system ya, ini alat komunikasi. Gitu ya. Bagaimana di berbagai jenjang grup, di berbagai jenjang jaringan terintegrasi. Apakah terintegrasi suaranya, apakah terintegrasi videonya, dan sebagainya. Ya, kemudian juga open source system, gitu ya. Jadi sistem open source, gitu ya. Ini adalah suatu sistem tradisional yang dikembangkan secara menyeluruh. Tapi ini open source ini agak menurun ya saat ini. Ya, seperti Linux, Apache, itu semuanya adalah hasil dari open source. Ya. Maka dalam hal ini dibutuhkanlah ya sistem analis ya dan juga sistem desain. Jadi sistem analis itu adalah menginstal sistem ke dalam apa ya ke dalam berbagai jenjang sistem yang ada ya. Jadi kedudukan analis sistem itu berperan di mana-mana dia ya. Jadi berperan di mana-mana dan juga di berbagai jenjang organisasi pasti apa gitu ya adanya sistem analis itu ya. Nah, dengan demikian, kedudukan sistem analis itu bisa dia 3 ya, yaitu sebagai konsultan, ya, sebagai support expert, ya, orang yang pendukung sistem ya, yang mengimplementasikan, dan juga agent of change, ya, merupakan agen perubahan. Nah, jadi merupakan agen perubahan. Nah, kualitas dari sistem analis itu, gitu ya. Jadi ini apa ya pekerjaan yang bisa dimasuki oleh akuntan ya, yang namanya sistem analis. Jadi jangan kalian kalau melamar pekerjaan itu hanya sebagai accounting saja gitu kan. Tapi sistem analis pun bisa dimasukkan ya. Kalau misalnya menguasai bahasa pemrograman. Nah, ini. Ya, kemudian juga sistem analis itu ya tergantung ya dari masalah ya, dari komunikasi. Nah, tapi kebanyakan yang memang faktor pendukung itu ya komunikasi gitu kan. Kalau kita udah nggak bisa komunikasi dengan berbagai orang ya, maka bagaimana mau mungkin menjalankan pekerjaannya sementara terkendala komunikasi ya terkendala apa gitu ya. Walaupun kita punya kemampuan yang lebih, tapi komunikasi pendekatannya kurang ya, maka dalam hal itu sistem analisnya kurang berperan gitu ya. Dan juga self discipline and self motivate. Nah itu. Lalu kita lihat di sini bahwasanya tadi apa ya sistem analis itu punya peranan ya peranannya sebagai apa ya sebagai ini ya sebagai pengembang sistem ya sebagai agen perubahan. Nah, maka dalam hal itu sistem dikembangkan itu kenapa sistem itu dikembangkan ya karena ada masa daur hidup sistem gitu ya. Artinya sistem itu selalu berevolusi gitu ya. Maka dalam hal itu ada namanya sistem development life cycle. Sama juga seperti manusia gitu ya. Manusia itu ada jenjangnya. Mulai dari ya masa kanak-kanak, orang dewasa gitu kan, orang tua ya sampai pada uzur misalnya kan. Itu pasti akan dijalani manusia ke arah sana ya.
Nah, jadi situ sistem dikembangkan, ya siklusnya dikembangkan itu sebagai suatu alat untuk memecahkan masalah, ya. Nah itu. Nah di sini kita lihat ada 7 fase siklus hidup pengembangan sistem. Fase yang pertama adalah, ya, jadi ini sering ditanya nih kalau ujian, kalau apa, ya, dimanapun gitu ya. Yang namanya siklus hidup pengembangan sistem ada 7. Pertama adalah mengidentifikasi masalah, ya. Satu. Yang kedua itu adalah menentukan kebutuhan informasi. Dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah menganalisa kebutuhan sistem. Tiga, ya. Yang keempat adalah mendesain dan merekomendasikan sistem. Oke. Yang kelima adalah mengembangkan dan mendokumentasikan perangkat lunak, gitu ya. Yang keenam itu adalah testing, ya, and maintaining system. Oke. Yang ketujuh itu adalah implementing and evaluating system. Nah, jadi ada 7 inilah yang dikatakan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Nah, jadi di situ akan ada interaksi, gitu ya, interaksi dengan manusia di mana mengembangkan dan juga meningkatkan kualitas sistem dalam pekerjaannya, gitu ya. Nah, maka dalam hal ini apa, gitu ya? Kalau katanya siklus hidup mengidentifikasi masalah, apa itu aktivitasnya? Pertama, kalau kita mau lihat apa permasalahan yang ada di organisasi, yang harus dilakukan apa? Pertama, interview dulu, ya, para pengguna sistem. Ya, kemudian juga meringkaskan, ya, kemudian juga mengestimasi skopnya dan juga mendokumentasikan. Itu fase mengidentifikasi masalah. Fase yang kedua, menentukan kebutuhan informasi. Bagaimana caranya kita menentukan kebutuhan informasi? Ya, interview dulu, gitu ya, sampling, oke, kuesioner, ya, itu dia, ya. Kemudian siklus hidup yang ketiga, menganalisa kebutuhan sistem. Nah, jadi dalam menganalisa kebutuhan sistem itu, bagaimana caranya kita mau menganalisa? Kalau sudah dilakukan analisa, caranya apa? Pertama, ya membuat data flow diagram, gitu ya. Kemudian juga membangun kamus data, ya. Kemudian juga menentukan keputusan yang terstruktur dan juga menyajikan proposal sistem. Nah, itu. Lalu yang keempat, gitu ya, fase desain. Nah, inilah ya, fase desain dalam siklus hidup pengembangan sistem. Aktivitasnya adalah mendesain data, ya. Kemudian mendesain interface, human computer interface, ya, mendesain sistem pengendalian, kemudian juga mendesain file dan juga membackup, melakukan prosedur backup, ya. Kemudian juga developing and documenting software. Aktivitasnya apa saja? Ya, dalam hal ini analis mengembangkan perangkat lunak yang original, ya, kemudian juga bekerja dan mengembangkan dokumentasi yang efektif, kemudian melakukan pemrograman dan juga melakukan dokumentasi, ya, dokumentasinya berupa frequently asked question. Ya, karena itu sudah masuk pada fase pengembangan, ya, sistemnya udah ada, lalu lantas mau dikembangkan, gitu ya. Nah, outputnya apa? Computer program, ya, system documentation. Lalu fase berikutnya adalah fase aktivitas, gitu ya. Fase pengujian, nah, testing, dan juga fase maintaining. Nah, jadi fase aktivitas ini meliputi apa? Pengujian sistem informasi, ya, maintenance system, dan juga maintenance documentation, gitu ya. Kemudian juga fase yang berikutnya adalah fase evaluasi sistem. Jadi aktivitasnya apa? Aktivitasnya adalah men-train user, kemudian juga menganalisa dan juga mengkonversi kepada sistem yang baru dan juga mengevaluasi sistem. Nah, jadi itulah yang ketujuh, ya. Yang ketujuh dalam hal ini siklus hidup pengembangan sistem, di mana analis sistem itu punya peranan, ya, punya kedudukan, ya, di dalam. Makanya di situ analis sistem itu adalah seorang agent of change, katanya tadi kan. Selain dia sebagai konsultan, juga sebagai agent of change, ya, melakukan perubahan. Karena itu tadi 7 siklus hidup pengembangan sistem itu hitam putihnya di tangan para apa, ya, di tangan para analis sistem. Nah, itu dia. Silakan saya buka forum, boleh bertanya, ya, waktu presentasi juga boleh. Silakan, jadi sekalian. Oke, ya. Nah, ini. Berikutnya kita lihat
Nah, ini beberapa apa ya? Beberapa tool dan pendukungnya. Jadi kalau bicara tool dan pendukungnya, maka dalam siklus hidup pengembangan sistem itu ya tidak lepas dari namanya bahasa pemrograman ya. Jadi kalau kita harus menguasai Visual Basic ya, Fox Pro gitu ya, PHP, PHP lah ya minimal ya. PHP itu bahasa program gitu ya. Jadi bahasa program yang banyak digunakan pada saat ini. Sebenarnya bahasa PHP yaitu harus diajarkan ya di dalam kurikulum S1 akuntansi. Oke. Nah, inilah ya resumenya. Jadi resumenya, informasi itu adalah suatu sumber daya kunci ya, di mana sistem analis juga dalam berbagai tipe sistem itu apa ya, banyak peranannya berperan gitu ya di berbagai jenjang tipe sistem informasi, dan juga mengintegrasikan sistem tradisional dengan sistem yang baru. Kemudian juga berperan ya, berperan dan juga meningkatkan kedudukan sistem analis dan sebagainya ya. Baik, silakan ada yang mau diskusi? Marcelina, Teorasi, Manurung ya, silakan. Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita sore hari ini. Nah, lain hari nanti bisa kita lanjutkan kembali. Nanti videonya saya apakan ya, saya share ya untuk perkuliahan ini. Baiklah, itu saja ya. Selamat sore. Kita lanjutkan di minggu berikutnya ya. Assalamualaikum.